Nah, baik. Bismillah sudah kemarin Habib. Di pertemuan kemarin. Nah, pertemuan yang lalu kita panjang lebar bahas hamdalah sama bismillah. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Ini hebatnya bahasa Arab. Alhamdulillah. Ada alif lam di situ. Ulama beda-beda pendapat tuh. Itu alif lam apa? Apa alif lam jenis? Apa alif lam istighraq? Apa alif lam al-ma'hud? Ulama beda-beda pendapat. Kalau diartikan alif lam istighraq, maka bukan artinya hamd itu artinya puji. Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bahasa Arab cuma dengan ditambahin alhamdulillah, langsung artinya segala puji syukur. Segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Cuma dengan Ada lagi ulama yang mengatakan enggak. Alif lam di situ maknanya ada alif lam ahad. Maksudnya alif lam ahad itu apa, Beb? Ahad itu artinya gini. Syuf. Hamala Zaidun kitaban. Hamala Zaidun kitaban. Wa ra'aitul kitab. Wa ra'aitul kitab fi baitih. Zaid membawa kitaban. Nggak pakai alif lam. Zaid membawa kitab. Wa ra'aitul kitab. Dan aku melihat kitab fi Zaid, di rumah Zaid. Nah, kitab yang kedua tuh pakai alif lam. Itu menunjukkan yang dimaksud, walaupun disebutnya kitab doang. Nggak disebutin kitab yang tadi dibawa sama Zaid. Nggak disebutin. Tapi dengan dipakai alif lam, udah otomatis artinya kitab yang kedua itu adalah kitab yang tadi dibawa sama Zaid. Itu namanya alif lam ahad, lil ahadi dzikri. Itu kembali ke yang tadi disebutin. Paham ya? Nah, itu salah satu makna alif lam dalam bahasa Arab. Ada ulama yang mengatakan alif lam di alhamdulillah itu alif lam ahad. Maksudnya apa, Beb? Iya. Di Al-Quran Allah itu memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa memuji Allah kecuali Allah sendiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Kita baca doa tuh. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa memuji dirimu ya Allah. Tidak ada yang bisa betul-betul memuji dirimu kecuali dirimu sendiri ya Rabb. Kita nih hamba nggak mampu benar-benar muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking besarnya nikmat Allah nggak mampu kita. Nggak mampu. Terlalu besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Terlalu besar keagungan Allah. Terlalu besar kebesaran Allah. Terlalu besar keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu besar anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak, kita hamba nggak mampu. Enggak akan mampu. Andai kata kita punya umur 1000 tahun, 1000 tahun itu kita pakai buat muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian kita tuh belum benar-benar tepat, belum benar-benar layak terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alif lam di situ alif lam ahad. Pujiannya ya kembali kepada pujian Allah terhadap dirinya. Karena kita nggak mampu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah terlalu agung sehingga pujian kita tidak akan pernah betul-betul bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, di sini dalam tafsir Sawi disebutkan, "Naam, wa hadzal ma'na
Ada indah waqtaru sufiyah. Ini pendapatnya ulama sufi. As-sufiyah, ulama sufi mengatakan alif lam di situ adalah alif lam ahad, karena kita ketika memuji Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita mengatakan ya Rabb, segala puji bagimu ya Rabb, dan kami memuji Engkau sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri ya Rabb. Kami kembalikan pujian kami kepada pujianmu ya Rabb, karena kami tidak bisa betul-betul menunaikan daripada pujian untuk zat-Mu yang maha besar, yang maha agung, yang maha memberikan anugerah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itu maknanya alhamdulillah. Segala puji syukur, kalau kita artikan istighraq, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ulama sufiyah, kata Imam Musawi, nah ini mengatakan maksudnya alif lam di sini adalah alif lam lil ahad. Nah, lil ahadi dzikri. Dan itu kata Imam Musawi, makna yang kedua ini yang lebih pas, hadah wal munasib. Ini makna yang lebih pas untuk setiap pujian kepada Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Itu makna yang lebih pas, fatadabbar. Maka renungkanlah, kata beliau. Alhamdulillah Rabbil alamin, puji syukur Rabbil alamin untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Rabbi ay malik, yang memiliki, al-alamin, masih wallah, alamin artinya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah itu adalah makhluk. Hanya Allah yang khaliq, hanya Allah pencipta, selain Allah adalah makhluk. Makanya al-alamin masih wallah. Pokoknya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebut makhluk, al-alamin. Nah, makanya dalam tafsir Jalain disebutkan di sini Rabbil alamin ay malik jami'il khalq minal insi wal jinni wal malaikati wad dawab wa ghairihim. Nah, wa kullun minha yutlaq alaihi alam. Dia Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan yang memiliki semesta alam. Baik itu manusia, malaikat, jin, apalagi syaitan, binatang, semuanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki itu semua. Nah, alamin. Nah, semua itu masing-masing manusia disebut alam, jin disebut alam. Nah, kalau jamak dikumpulin jadi alamin. Makanya ada alamul ins, alamul jin, alam al-malak. Ada alamnya manusia, ada alamnya jin, ada alamnya malaikat. Ila ghairi dzalik. Dan alam itu diambil dari kata-kata alamah. Kata alam diambil dari kata-kata alamah. Artinya tanda. Alamah itu artinya tanda. Maksudnya apa, Beb? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Diambil dari alam, artinya tanda. Maksudnya apa? Ya karena semua yang selain Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah ada. Menunjukkan kebesaran Allah. Semua makhluk ini, semua alam menjadi alamah, menjadi tanda. Ada yang menciptakan. Paham tuh? Ada langit, ada bumi, ada lautan yang tidak bertepi, ada gunung yang begitu kokoh berdiri. Ada manusia dengan segala macam warna kulitnya, dengan segala macam bahasanya, dengan segala macam sukunya, dengan segala macam daripada tingkat kecerdasannya. Manusia dengan akalnya yang dianggap hebat. Luar angkasa yang sampai sekarang manusia belum bisa jangkau. Tubuh manusia nih. Sampai sekarang penelitian untuk tubuh manusia, itu manusia sendiri belum tuntas. Belum tuntas. Manusia tuh belum, dirinya sendiri dia belum tuntas. Nah, itu semua yang hal jadi alamah, menjadi tanda ada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Karena nggak mungkin ada ini semua kecuali kalau ada pencipta. Makanya pernah, kalau tidak salah perlu dicek lagi, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan seorang ateis. Nah, ini ateis terkenal. Wah, dia banyak bikin orang murtad pada saat itu.
Ateis kelas kakap ini. Dia udah sangat bahaya sampai ulama-ulama yang ada saat itu minta supaya Imam Abu Hanifah hadepin nih orang. Kalau nggak bahaya nih orang. Kalau nggak dihadepin bakal bahaya. Akhirnya udah ditentuin waktunya, ditentuin di sini mereka akan dialog, disaksikan oleh umat manusia. Nah, akhirnya udah sepakat Imam Abu Hanifah sepakat. Begitu hari H, ini ateis udah dengan sangat pede datang. Oh, dia merasa nih kalau dipisah ngalahin Abu Hanifah, dia bakal murtatin banyak orang. Dengan pedenya dia tunggu di tempat tersebut, orang udah datang nungguin mau nonton. Karena ini dialog paling spektakuler pada saat itu. Imam Abu Hanifah dengan orang ateis tadi. Singkat cerita, ini orang nungguin janjinya jam sekian, Imam Abu Hanifah nggak datang-datang. Ditungguin sejam 2 jam, Abu Hanifah nggak datang-datang juga. Wah, orang udah pada gelisah nih, orang udah sesumbar. Lihat Abu Hanifah nih nggak datang nih, dia takut nih. Dia akan kalah, makanya dia nggak datang. Kalian udah sesumbar dah, udah sombong luar biasa dah. Udah sesumbar dia nggak datang-datang. Imam Abu Hanifah dia udah sesumbar merasa dirinya menang. Setelah sekian jam orang udah pada gelisah, dia udah sesumbar merasa dirinya menang. Imam Abu Hanifah akhirnya datang. Begitu Imam Abu Hanifah datang, ditanya, kemana kau Abu Hanifah? Kau janji. Dari tadi kau janji kau akan datang. Tapi udah jam segini kau baru datang. Kau tak, wah udah sesumbar habis-habisan. Kata Imam Abu Hanifah, iya. Ana kan dari seberang. Ana harus nyebrangin sungai untuk kemari. Sedangkan tadi nggak ada perahu. Akhirnya tadi ana nungguin sampai ada pohon. Itu pohon akhirnya ngebelah dirinya sendiri, ngebentuk dirinya sendiri jadi perahu. Ana naik dari tuh pohon, baru ana bisa nyebrang kemari. Hah? Mana mungkin? Mana bisa pohon ngebelah dirinya sendiri? Mana bisa dia ngebentuk dirinya jadi perahu? Nggak masuk akal omongan ente nih. Nggak mungkin tuh perahu pasti ada yang bikin. Nggak mungkin pohon ngebelah diri sendiri. Nah udah selesai, ente kalah udah. Ente kalah udah. Perahu aja ente nggak percaya nggak ada penciptanya. Terus ente percaya alam semesta yang begini hebat nggak ada penciptanya? Udah ente udah kalah, debat mana selesai, malu dia kalah. Paham dong? Makanya alamin, semesta alam diambil dari kata alamah. Diambil dari kata alamah karena dia tanda. Menjadi tanda ala wujudil khaliq. Menjadi tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dalam satu sejarah disebutkan ada satu ulama besar datang. Ada satu ulama besar datang. Ulama ini ahli teologi. Dia bisa mendatangkan 1000 dalil tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, disambut luar biasa. Ada nenek-nenek akhirnya. Nenek-nenek ini mengatakan, hah? Allah butuh 1000 dalil keberadaan Allah. Ketawa nenek-nenek. Mau ngapain? 1 dalil Anda nggak butuh buat keberadaan Allah. Alam semesta ini udah dalil bukti keberadaan Allah. 1 dalil Anda nggak butuh apalagi 1000 dalil. Akhirnya orang ulama mengatakan Allahumma imanan ka imanil ajaiz. Ya Allah, kasih saya iman keimanan nenek-nenek ini ya Allah. Nggak usah ribet-ribet. Alam semesta ini udah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alamin dari alamah. Li'annahu alamatun ala mujidihi, karena dia menjadi tanda akan keberadaan zat yang mujid, yang mewujudkan ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu dilanjutkan ar-rahmanir rahim. Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang memiliki semesta alam, ar-rahmanir rahim, yang maha rahman dan maha rahim. Kemarin kita udah jelaskan tuh apa makna rahman, apa makna rahim. Ada banyak ulama, tapi di antara sekian banyak penafsiran maksudnya rahman, ada yang mengatakan ar-rahman itu huwar raziq fid dunya, war rahim huwar raziq fil akhirah. Nah, makanya ada rahman dunya rahimul akhirah. Sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup baik muslim atau kafir, dapat rahmannya Allah.
Karena orang kafir pun dikasih rezeki, orang kafir pun dikasih minum, orang kafir pun dikasih hidup. Makanya razik fid dunia. Ada penafsiran seperti itu. Sedangkan rahimnya Allah itu ampunannya Allah, rahmatnya Allah untuk orang-orang mukmin di akhirat nanti. Itu disebut rahim. Ada banyak penafsiran ulama tentang Ar-Rahman Ar-Rahim, ini banyak definisinya. Salah satunya itu tadi. Makanya ada istilah Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Beb, ada pertanyaan, Beb. Ini bagaimana ya? Katanya tadi La ilaha illallah. Sebelum kita lanjutkan, tadi ada yang ketinggalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini banyak fadilahnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lafaz hamdalah itu banyak fadilahnya. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah." Zikir paling afdal la ilaha illallah dan doa yang paling afdal adalah alhamdulillah. Bahkan dalam hadis lain diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, "Ma an'ama Allah 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhad." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba alhamdulillah. Memberikan kepada seorang hamba nikmat. Allah kasih makan, Allah kasih kita sehat, Allah kasih segala macam kita kenikmatan. Faqala alhamdulillah. Kemudian hamba itu mengatakan alhamdulillah. Tidaklah hamba mengatakan alhamdulillah kecuali illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhadh. Kecuali illa kana alladhi a'ta afdal mimma akhadh. Kecuali apa yang Allah berikan dari hamdalah tersebut itu lebih afdal daripada nikmat yang dia udah terima tadi. Oh, nikmat gitu jadi orang Islam. Udah dapat nikmat, muji Allah, alhamdulillah, dapat yang lebih gede dari nikmat yang dia menjadi penyebab dia hamd. Makanya jangan pelit-pelit ngomong alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Lihat kalau urusan dunia, lihat yang lebih bawah dari kita. Kita susah, ada yang lebih susah dari kita. Kita sakit, ada yang lebih parah sakit dari kita. Kalau orang mau bersyukur sampai mati pun dia bersyukur, alhamdulillah. Mana mati dalam keadaan muslim, saya bersyukur. Ditarim kalau ada kabar orang meninggal, ngomong alhamdulillah. Kalau di sini, fulan meninggal, alhamdulillah. Lu sentimen banget loh. Orang meninggal, alhamdulillahin. Sensi banget lo, ada dendam apa lo sama dia lo? Ditarim enggak? Saya sering dengar tuh orang meninggal, alhamdulillah. Alhamdulillahil baqi ba'da fana'i khalqih. Puji syukur bagi Allah yang baqi, yang kekal. Ba'da fana'i khalqih. Setelah hambanya yang fana, yang musnah, yang sirna. Alhamdulillah. Sampai mati pun ngomong alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Puji syukur bagi Allah yang tidak ada yang dipuji karena sesuatu yang zahirnya mungkin gak enak kecuali Allah. Hanya Allah yang dipuji karena sesuatu yang zahirnya mungkin gak enak. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Bahkan dalam riwayat lain Al-Imam Al-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya meriwayatkan, "Lau anna dunya kullaha bihadzafiriha fi yadi rajul min ummati, thumma qala alhamdulillah, lakana al-hamd afdal min dhalik." Allah. Andai kata nih ente punya dunia seisinya. Seorang mukmin punya dunia seisinya. Nah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Maka kata Nabi, hamdalah yang dia ucapin tuh lebih afdal daripada dunia seisinya. Maksudnya apa, Beb? Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya dia dapat ilham dari Allah, dapat taufik dari Allah untuk ucapin alhamdulillah, itu nikmat bagi dia yang lebih besar daripada nikmat dunia seisinya. Allah. Alhamdulillah. Makanya jangan pelit-pelit ngucapin alhamdulillah. La in syakartum. Kita ngucapin alhamdulillah, muji Allah Subhanahu wa taala tuh menjadi penyebab datangnya nikmat-nikmat, menjadi penyebab penambahnya nikmat. Dalam keadaan apapun ucapin alhamdulillah. Alhamdulillah. Berat memang, ilmu ini berat. Bukan ilmu yang enteng. Sekedar ngucapin aja pakai lisan gampang, tapi yang dari hati itu waduh.
berat. Bahkan Nabi mengatakan ma min 'abdin yun'am 'alaihi bi ni'ma illa kana wal hamd afdal minha. Dalam riwayat lain, at-tuhur syatrul iman wal hamd tamla'ul mizan. Riwayat Imam Muslim dan Imam Nasa'i. At-tuhur syatrul iman, bersuci itu sebagian daripada iman. Wal hamd lillah tamla'ul mizan, dan berhamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, tamla'ul mizan, memenuhi daripada timbangan amal kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kasih taufik kita buat selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Fis-sarra'i wad-dharra. Fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan mudah. La ilaha illallah. Nah, kemudian tadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Timbul pertanyaan, Beb. Kan di Bismillah sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kok Ar-Rahmanirrahim lagi? Tadi udah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kenapa diulang? Limadha yukarrir? Al-Bari Jalla wa'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim sampai diulang 2 kali. Kenapa alasannya? Ada beberapa alasan. Di antara alasannya, bagi ulama, kan kemarin kita udah jelasin, ulama beda pendapat. Bismillah itu masuk dalam Al-Fatihah atau bukan? Udah kita jelasin. Indana Syafi'iyah masuk dalam Fatihah. Nah, bagi ulama yang menganggap Fatihah, Bismillah nggak termasuk Fatihah, ini dijadiin dalil nih. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ada udah dalam Fatihah. Buat apa diulang lagi di awal? Itu di antara dalilnya. Nah, tapi kita ulama Indana, ulama Syafi'iyah, banyak dalil lain yang menguatkan bahwasanya Bismillah bagian dari Fatihah. Salah satunya di antara tertulis di mushaf. Kalau nggak bukan bagian dari Fatihah, kenapa di mushaf sebelum Fatihah ada Bismillah? Itu salah satu dalil kuat bahwasanya Bismillah bagian dari Fatihah. Itu masalah furu' ala kulli hal. Nggak masalah khilaf dalam masalah itu, jangan diributin. Itu salah satu alasannya. Kemudian di antara alasan lain, untuk hamba ini lebih sering lagi zikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mengingat Allah itu adalah min alamati hubbillah, tanda cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi Ar-Rahman Ar-Rahim sudah ada, Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain disebut lagi Ar-Rahman Ar-Rahim? Itu biasain zikir walaupun diulang-ulang. Itu tanda kecintaan. Seseorang yang mencintai sesuatu, aktsara min dzikrih, dia akan banyak menyebut-nyebut hal tersebut. Kalau kau cinta Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, maka perbanyak sebut nama tersebut. Paham dong? Nah, paham ya? Itu salah satu alasannya. Di antara sekian banyak alasan. Nah, kita nggak bahas satu-satu karena nanti terlalu panjang dibahas di situ. Kita pengen selesaikan tafsir Fatihah pada malam hari ini. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian dilanjutkan Maliki Yaumiddin. Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang memiliki Yaumiddin. Yaumiddin, hari ad-din artinya yaumul jaza, hari pembalasan. Hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala, jadi alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada berapa sifat nih? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kemudian sifat keempat, Maliki Yaumiddin. Puji syukur bagi Allah, yang mana Allah adalah pemilik daripada hari pembalasan. Allah pengen tunjukin di sini kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari pembalasan tersebut tidak ada raja secara zahir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia nih sekarang
Ya, pada hakikatnya raja hanya Allah, Malikul Mulki. Allah itu raja dari segala raja. Yang benar-benar punya kerajaan ini adalah Allah Subhanahu. Kita ini pada hakikatnya itu tunduk dengan kerajaan Allah. Ente mau pakai sistem apapun, mau yang hatta yang anti Tuhan, hatta yang komunis, hatta yang sekuler, hatta tidak ada satupun orang kecuali tunduk dengan kerajaan Allah. Apa buktinya? Apakah ada orang yang bisa ngelawan aturan Allah dia akan mati? Ada? Berarti hakikatnya dia tunduk dengan kerajaan Allah. Kita ini tunduk nih sekarang dengan negara. Kita punya paspor. Paspor kita habis 5 tahun. Kerajaan Allah punya paspor. Paspornya nyawa ente. Nah, paspornya nyawa ente. Nyawa ente ini masa berlakunya dibikin berapa? 50 tahun. Begitu paspor hidup ente itu nyawa ente habis, selesai. Jadi sekuat apapun kau nolak hukum Allah, kau hidup tetap di bawah aturan kerajaan Allah. Nggak bisa. Kau sakit, kau butuh makan. Sehebat-hebatnya orang nggak ada yang nggak bisa nggak makan, nggak ada. Sehebat-hebatnya orang nggak ada yang nggak sakit, nggak ada. Sehebat-hebatnya orang nggak ada yang nggak punya keterbatasan, nggak ada. Artinya apa? Pada hakikatnya bagaimanapun dia tunduk dengan kerajaan Allah Subhanahu. Paham dong? Allahu Akbar. Cuma nanti ada hal-hal yang memang dikembalikan kepada ikhtiar kita. Disitulah nanti ada cobaan buat hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hamba yang taat, mana yang hamba yang maksiat kepada Allah. Nah, di dunia ini ada secara zahir ada raja-raja, ada presiden-presiden. Secara zahir, walaupun pada hakikatnya nggak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti di akhirat udah nggak ada lagi tuh, nggak ada. Maliki yaumiddin. Betul Allah rajanya, zahiran wa batinan. Hanya Allah raja di hari pembalasan. Raja-raja yang lain akan tunduk. Sya'am aba, mau nggak mau dia bakal tunduk. Dia akan dihisab. Bahkan yang dulu jadi raja di dunia, di situ akan banyak penyesalan. Karena kerajaan dia akan dipertanyakan. Jabatan yang diberikan kepada dia akan dipertanyakan. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Limanil mulkul yawm. Limanil mulkul yawm. Punya siapa kerajaan hari ini? Mereka rame-rame semua jawab Allah. Cuma punya Allah. Hati-hati, makanya saya nggak bosan-bosan mengingatkan saudara-saudara saya, para pejabat yang merasa punya jabatan, merasa hebat, yang merasa punya kerajaan uang, yang kaya-kaya itu, saya nggak bosan-bosan mengingatkan, hati-hati. Nggak ada yang abadi. Kalian ini semua suka tidak suka, mau tidak mau akan ditundukkan dengan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pasukan kerajaan Allah. Kalian akan dihisab Maliki yaumiddin. 17 kali dalam sholat itu kalian baca Maliki yaumiddin. Allah lah pemilik daripada hari hisab, yaumul jaza. Makanya jangan sampai jabatan kita membuat kita hurur, tertipu. Jangan sampai jabatan kita, apa yang Allah berikan kepada kita, membuat kita berat nanti di hari hisab yaumuddin tersebut. Apapun yang kita punya, jabatan, uang, kedudukan, gunakan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. La ilaha illallah limanil mulkul yawm. Naam. Lillah. Malik yaumiddin. Jadi tadi 4 sifat tuh. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya, kemudian dibarengkan dengan 4 sifat. Alhamdulillahi rabbil. Sifat pertama rabbil alamin. Kita memuji Allah Ar-Rahman, Ar-Raziq fi dunia, Ar-Rahim, Rahimul akhirah, Malik yaumiddin. Beliaulah Allah lah Subhanahu wa taala pemilik daripada hari pembalasan yaumuddin. Nah, setelah Allah hamd, Allah memuji dirinya, alhamdulillah. Segala puji syukur hanya milik Allah. Allah tunjukkan nih 4 sifat kebesaran Allah. Rabbil alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki yaumiddin. Allah tunjukkan. Tidak lain dan tidak bukan Allah, dia pengen nyadarin kita.
Sekali lagi Allah pengen nyadarin kita. Allah haqiq bil hamd. Betul-betul hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Allah yang mengatakan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, bukan omongan sembarangan. Allah buktikan setelah itu karena Allah Rabbil Alamin. Karena Allah Ar-Rahman, karena Allah Ar-Rahim. Paham ya? Jadi lidilala ala annahu al-haqiq bil hamd la ahaq bihi minhu wa la yastaqihu al-haqiqa siwah. Selain Allah sebenarnya sama sekali nggak berhak mendapatkan pujian. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Makin dikuatkan pujian itu dengan 4 sifat yang Allah sebutkan. Setelah alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Setelah kalian dengar 4 sifat ini, apakah kalian masih berpikir ada selain Allah yang berhak dipuji? Ada selain Allah yang berhak disanjung? Ada selain Allah yang berhak untuk dimuliakan? Limanil mulkul yawm lillah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan 4 sifat tadi, kemudian kita diajarkan, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan komitmen kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syuf, perhatiin, ini bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu balaghah ada istilah taqdim, ta'khir. Di bahasa Arab itu, ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Tidaklah digeser satu kalimat, posisinya itu, yang adanya di depan, dimajuin ke belakang, yang belakang dimajuin ke depan, kecuali li gharad, karena ada satu tujuan. Jadi orang Arab itu, kalau udah ngomong, ketika kata-kata yang harusnya di belakang, toto dimajuin ke depan. Posisinya doang, kata-katanya nggak berubah, posisinya doang yang berubah. Yang tadinya di depan, jadi belakang, di depan. Itu pasti ada tujuan makna khusus. Dalam ilmu balaghah ada bab taqdim ta'khir namanya. Ilmu sastra Arab itu ada bab taqdim ta'khir. Maju mundurnya kata-kata. Ada asbab, ada sebab-sebabnya. Nah, di antara sebabnya adalah al-hasr. Tujuannya untuk hasr, menunjukkan bahwasanya dia terbatas. Maknanya hanya itu saja. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia kalau mau pakai susunan normatif bahasa Arab, na'buduka. Karena dalam susunan bahasa Arab biasanya itu normatifnya fi'il, fa'il, maf'ul. Pekerjaannya, pelakunya, kemudian objeknya. Ya kan? Misalkan gula. Pai makan gula. Pai makan gula. Pai, fa'il namanya, yang melakukan. Makan pekerjaannya. Gula objeknya yang dimakan. Gula ditaruh di awal apa di akhir? Umumnya di akhir. Pai makan. Anormatif susunan bahasa Arab na'buduka. Kami menyembahmu ya Allah. Tapi kalau dibilang kami menyembahmu, masih ada pintu kemungkinan nyembah yang lain-lainnya juga. Na'buduka wa na'budul mal. Kami menyembahmu ya Allah. Dan kami juga nyembah harta, kami juga nyembah jabatan, kami juga nyembah ini, nyembah. Dikunci sama Allah Subhanahu wa taala, enggak gitu. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. K-nya tuh K-nya yang normatifnya di belakang, na'budu ka. Jadi awal susunannya. Maf'ulnya kalau ilmu bahasa Arab, maf'ulnya ditaqdim, dimajuin. Makanya pakai iya karena dia dhamir munfasil. Pakai iya. Allah. Yang tadinya artinya kami menyembahmu ya Allah. Kalau na'buduka, tapi begitu dimajuin iyyaka na'budu, maf'ulnya dimajuin ada takdim, berarti menunjukkan hasar. Bukan sekedar kami menyembahmu ya Allah, tapi hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah.
Nggak yang lain nggak ya Allah. Nggak ada Tuhan yang kami sembah. La na'budul mal, wa la na'budul jah, wa la na'budu hawa. Kami nggak menyembah harta ya Allah. Kami nggak menyembah jabatan ya Allah. Kami nggak menyembah popularitas ya Allah. Kami nggak menyembah hawa nafsu kami ya Allah. Iyak ya Rabb, iyak. Hanya Engkau yang kami sembah ya Rabb. Allah, bahasa Al-Quran ini luar biasa. Iyyaka na'budu. Nah, ikrar, kita diajak ikrar tuh. Iyyaka na'budu. Ay la na'budu illa iyyak. La ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kalau di sini di tafsir Jalalain, ay nakhussuka bil ibadah min tauhid wa ghairi wa natlabul ma'una 'ala al ibadah wa ghairiha. Kami hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan supaya kami bisa ibadah terus ya Allah. Ya Allah, kami nggak mampu apa-apa ya Rabb, kami bisa menyembahmu ya karena Kau gerakan hamba. Kalau nggak berapa miliar manusia yang masih enggan menyembahmu di dunia ini ya Allah. Karenanya hanya kepadamu kami memohon pertolongan untuk bisa ibadah ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan supaya iman kami ini nggak dicabut ya Allah. Kami takut ya Rabb sampai iman kami lepas dari dada ini. Nggak ada artinya. Kalau iman udah lepas tuh nggak ada artinya. Iyyaka nasta'in. Selalu minta sama Allah pertolongan supaya bisa diberi kemampuan untuk itu. Makanya jangan pernah sombong. Jangan merasa kita aman-aman aja. Iman kita ini kalau bukan karena Allah jaga. Apalagi di zaman fitnah begini, Allah kacau udah nggak tahu kemana. Kita bisa bertahan, bisa tetap duduk di majelis, bisa tetap ngaji, bisa tetap ibadah, bisa sholat 5 waktu. Karena ma'unah minallah. Dan kita disuruh minta itu setiap saat. Jangan pernah merasa kita ini akan aman. Jangan. Ma'amina ahadun an yuslab illa sulib. Kata Imam Al-Haddad. Tidak ada satu orang yang merasa dirinya aman. Amanah sih insyaallah husnul khatimah dah. Kalau berharap harus. Minta kepada Allah harus. Tapi ngerasa aman. Ngerasa udah dapat garansi, dapat jaminan. Ngerasa aman. Nah itu tuh yang gak bagus tuh. Orang kalau udah ngerasa aman, imanannya gak bakal goyang, udah anda mondok udah lama. Anda ngaji di Al-Bahjah udah 5 tahun, 10 tahun. Imanannya gak bakal goyang, udah pasti husnul khotimah, udah. Astaghfirullahaladzim. Nggak ada. Ma'amin ahadun yusalab ila surib. Tidak ada satu orang pun yang aman, merasa dirinya aman dari dicabutnya iman, kecuali akan sulib, akan dicabut oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Nggak ada. Garansinya nggak ada. Kalau ada garansinya enak, bebas kita bisa maksiat. Tinggal husnul khotimah. Kalau bisa beli garansinya mah berapa juga kita beli, Beb. Ada yang jual garansi nih. Kalau ente pakai ini, ente ana jamin husnul khotimah. Waduh. Berapa juga kita beli itu kalau ada. Bebas, habis itu ente maksiat bebas dah. Nggak ada ceritanya begitu, nggak ada. Bahkan orang-orang yang udah sampai tingkatan ulama yang bisa terbang pun nggak dijamin bisa meninggal husnul khatimah. Ada kan cerita saya Bal'am bin Ba'ura. Nah, meninggal husnul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Nasallallahu husnul khatimah. Nah, kemudian setelah itu, setelah iyyaka na'budu, setelah kita diajarin untuk ikrar hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Nah, ini ikrar dijaga nih, jangan sampai ikrarnya melenceng. Kalau udah mengatakan hanya kepadamu ya Rabb kami menyembah, berarti letakkan Allah di atas segala-galanya. Letakkan Allah di atas jabatan, letakkan Allah di atas harta, letakkan Allah Subhanahu wa taala di atas daripada hawa nafsu kita. Nah, kalau gara-gara ketika ada hawa nafsu, kemudian apa yang Allah atur kita kesampingin, ya berarti iyyaka na'budunya kita belum benar-benar tulus tuh. Nah, kita masih ada yang kita dahulukan di atas Allah. Paham? Kalau gara-gara jabatan dia harus nabrak hukum Allah, ngezalimin orang, nyakitin orang, nyikut sana sini, apa numpahin darah orang, gara-gara
Berarti itu iyyaka na'budunya itu belum benar-benar. Dia masih menaruh jabatan di atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikrar bukan ikrar main-main, mesti dijaga. Nah, ketika gara-gara harta Allahnya dikesampingin, gara-gara urusan duit nyolong, padahal Allah larang nyolong, berarti kan Allah dikesampingin sama dia. Hukum Allah dikesampingin dulu. Allah bilang jangan riba, Allah dikesampingin gara-gara duit. Allah bilang jangan nipu, Allah bilang jangan judi. Allah dikesampingin. Nah, berarti iya karena abudunya itu mesti dikoreksi tuh. Berarti dia meletakkan sesuatu di atas Allah Subhanahu. Na'udzubillah. Nasallallahu al-istiqamah. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah. Nah, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan oleh Allah untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, sehari 17 kali paling sedikit kita minta kepada Allah, tunjukkan ya Rabb kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. 17 kali paling dikit sehari itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu siratal mustaqim? Maksudnya dalam ayat lain dijelaskan. Nah, dijelaskan siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus, itu adalah jalannya mereka orang-orang yang Engkau berikan kenikmatan untuk mereka ya Rabb. Paling gagah sehari 17 kali nih kita minta sama Allah ini. Jalan mereka siapa yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutin tuh. Dalam ayat lain Allah sebutin faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Allah. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Nafsirkan satu ayat dengan ayat lainnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan kenikmatan untuk mereka. Jalan yang mana kan Allah di Al-Fatihah kan enggak dijelasin. Jalan siapa tuh yang Allah berikan kenikmatan untuk mereka? Oh, ternyata di ayat lain dijelaskan. Siapa itu mereka? Faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Mereka itu orang-orang beriman akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa saja orang yang diberikan nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang sampai derajat siddiqin, derajat yang tinggi seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, wassalihin, dan jalannya orang-orang soleh. 17 kali sehari kita minta sama Allah supaya dikasih jalannya orang soleh. Jangan melenceng makanya. Nah, duduknya kita nih di majelis ta'lim nih, duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita bersama orang-orang soleh, duduknya kita ngaji kitab, bahas Al-Quran, bahas hadis, bahas adab, bahas akhlak. Itu salah satu bentuk ijabahnya Allah kepada doa kita. Ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, kita minta dalam salat ya Allah, tunjukkan kami jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allah ijabah, dituntut akhirnya ke majelis, dituntun tuh ke acara-acara yang baik, dituntun untuk berteman sama orang baik. Karena setiap hari 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, kita bukan lagi sekedar baca tuh minta ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu orang soleh? Jalannya orang soleh, jalannya para nabi. Di mana adanya? Di majelis ta'lim. Di mana adanya? Di majelis haul. Di mana adanya? Di masjid. Di mana adanya? Di tempat-tempat perjuangan yang menegakkan kebenaran. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang soleh, jalannya para syuhada. Syuhada itu sampai mati menegakkan kebenaran. Makanya ketika kita ada dalam kebaikan, ketika kita ada dalam tempat-tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk ijabahnya doa Allah kepada doa kita setiap sholat. Doa kita setiap baca Fatihah. Makanya dipertahanin tuh nikmat, dipertahanin. Jangan sampai kita lepas daripada nikmat tersebut. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Islam, siratal mustaqim maksudnya di sini adalah Islam. Dinul Islam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim ya Rabb.
Kita setiap hari minta sama Allah jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat dan minta dihindarin dari orang-orang yang Allah murkai. Siapa al-maghdub alaihim? Yang dimaksudnya adalah Yahudi. Maghdub alaihim, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya kecewa betul ada negara-negara di Timur Tengah yang ketika orang-orang Palestina, umat Islam khususnya di Palestina berjuang untuk memerdekakan Palestina, tapi ada negara-negara yang malah mesra dengan Yahudi. Nah, ini dia bertentangan dengan yang dia minta setiap hari. Dia minta ghairil maghdubi alaihim, ya Allah hindari kami dari jalan yang dimurkai oleh Allah, jalannya orang Yahudi. Dia malah berteman. Dia malah ngerapat ketika umat Islam berjuang. La ilaha illallah. Ghairil maghdubi alaihim. Yahudi. Al-maghdub alaihim siapa? Yahudi. Yahud. Dalam tafsir-tafsir disebutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan hindari kami juga ya Allah dari jalan-jalan ad-dallin, yang tersesat. Siapa yang tersesat? Di sini kata ulama maksudnya adalah an-nasara. Orang-orang Nasrani yang tidak mau mengakui kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita setiap saat disuruh minta itu. Makanya kita nih setiap sholat minta doa. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan hamba-hamba yang kau cintai, hamba-hamba orang saleh, minalladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, jalan orang saleh, jalan-jalan para nabi. Bukan jalan orang Yahudi ya Allah, bukan jalannya orang Nasrani. Setiap hari di sholat minta begitu. Kalau sholat ya, kalau sholat. Setiap hari di sholat minta begitu, setiap baca Fatihah minta begitu. Tapi meyakini semua agama sama. Ini kontradiksi bener nih. Kalau ada yang meyakini semua agama sama, semua agama benar, itu dibantah sama Fatihah. Fatihah yang ente baca membantah itu. Ad-dallin ini banyak ulama yang menafsirkan maksudnya adalah Nasrani. Nah, kalau Islam sama dengan Nasrani secara akidah, kenapa kalau kita disuruh minta siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin Nasrani? Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kalau sama kenapa kita nafikan? Jadi orang-orang pluralisme itu Fatihah sendiri dengan penafsiran para ulama mematahkan argumentasi mereka. Ya kita ngehormatin sebagai sesama manusia. Kita diajarkan untuk toleransi, nggak boleh kita sakitin mereka, nggak boleh kita ganggu mereka selama mereka tidak ganggu kita. Kafir dhimmi nggak boleh. Tapi bukan berarti semua agama sama, mengatakan semua agama benar. Makanya ini kacau. Akidah yang namanya pluralisme, meyakini semua agama itu sama, semua agama itu masuk surga. Nah, keyakinanmu ini dibantah oleh Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kau baca setiap saat membantah keyakinanmu itu sendiri. Urusan akidah, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Kita disuruh minta siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan siratnya maghdub alaihim. Bukan siratnya dhalin, yaitu Nasara. Nah, dalam tafsir-tafsir disebutkan. Paham ya? Nah, itu kita disuruh minta sama Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Makanya ketika kita sudah berada di jalan yang Allah mau arahin kita nih, kebaikan. Jalannya orang-orang soleh, bersyukur, pertahanin tuh. Kita udah di majelis, pertahanin. Kita udah di masjid, pertahanin. Kita udah dikasih teman yang baik, pertahanin. Kita dikasih pemahaman terhadap agama, pertahanin. Kenapa? Karena itu siratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah bentuk ijabah doanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita terus diistiqamahkan di atas jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, di jalannya orang-orang saleh, di jalannya orang-orang mulia. Jangan sampai kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, sanak famili kita, keluarga kita melenceng daripada siratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya rabbal alamin.